Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mana Agrasya Yulina Simanulak dengan NIM 111-2823-28080. Di video ini, saya akan membahas mengenai kepemimpinan dan kebijakan kesehatan di era Profesor Dante Saxono Harbuono, di mana ia menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes PhD, adalah seorang dokter, peneliti, dan pemimpin nasional di bidang kesehatan Indonesia. Ia lahir pada 23 Maret 1973. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia dan meraih gelar PhD di bidang molekuler diabetes dari University of Yamanashi, Jepang. Sebagai guru besar Fakultas Kedokteran UI dan Kepala Divisi Endokrinologi Metabolik RSCM, Profesor Dante dikenal atas risetnya mengenai diabetes mellitus, obesitas, dan resistensi insulin. Sejak tahun 2020, beliau dipercaya menjadi Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, memimpin berbagai program prioritas seperti vaksinasi COVID-19, transformasi digital kesehatan, dan pengendalian penyakit tidak menular. Dedikasi dan integrasinya telah mengantarkan beliau meraih penghargaan internasional termasuk Tajima Award dan Takeda Science Foundation Award. Dengan perpaduan antara ilmu kepemimpinan dan visi masa depan, Profesor Dante menjadi inspirasi bagi kemajuan sistem kesehatan nasional Indonesia. Profesor Dante memiliki tipe kepemimpinan yang formal, di mana ia memiliki otoritas resmi pada akhir 2020, di mana ia dapat mengambil keputusan secara strategis di bidang kesehatan nasional. Di lain itu, Profesor Dante juga memiliki tipe kepemimpinan yang informal, di mana ia sebagai guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan sebagai ahli molekuler diabetes, sehingga dapat berpengaruh bagi akademisi dan praktisi kesehatan. Dalam gaya kepemimpinannya, Profesor Dante menerapkan partisipatif dan demokratis, di mana itu sejalan dengan Likert System 4, yaitu menekankan kolaborasi, keterbukaan, dan transparansi data, di mana Profesor Dante juga mampu menerapkan adaptif, tegas, dan cepat tanggap terhadap krisis seperti pandemi COVID-19. Peter Senge menekankan bahwa pemimpin sejati bukan hanya pembuat keputusan, melainkan penggerak semangat dan pembelajaran bagi seluruh organisasi. Dapat kita lihat pada kepemimpinan Profesor Dante, di mana ia memadukan pendekatan demokratis dan transformasional. Pertama, visi pemikiran sistem. Profesor Dante menerapkan integrasi dan transformasi digital data kesehatan yang bertujuan agar pusat dan daerah dapat bekerja selaras. 2. Visi bersama dapat ditunjukkan melalui program prioritas seperti percepatan penurunan stunting, peningkatan imunisasi, dan digital pelayanan kesehatan. Ketiga, penguasaan pribadi dapat dilihat dari latar belakang Profesor Dante, yaitu sebagai guru besar dan pakar endokrinologi di bidang molekuler diabetes, di mana Profesor Dante mampu menerapkan ilmu akademiknya ke kebijakan nasional sehingga dapat berpengaruh luas. Yang keempat, yaitu pembelajaran tim, di mana Profesor Dante selalu menegaskan yang namanya transparansi data dan kolaborasi lintas sektor, sehingga dapat menguatkan yang namanya sinergi antar pemangku kepentingan. Terakhir, model mental, di mana Profesor Dante mendorong penggunaan hasil akhir survei kesehatan Indonesia sebagai dasar perencanaan kebijakan yang berbasis bukti bukan sekedar asumsi.
Sehingga dari penerapan kelima disiplin menurut Peter Say, maka Profesor Dante dapat kita sebut sebagai pemimpin yang visioner, kolaboratif, dan mampu membuat perencanaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas analisis situasi kebijakan pada era Profesor Dante menggunakan problem solving cycle, di mana yang pertama ada identifikasi permasalahan. Pada masa COVID-19, permasalahan yang ada adalah memastikan vaksinasi nasional berjalan dengan cepat, merata, dan diterima oleh masyarakat. Itu dapat disebabkan karena distribusi ke daerah terpencil, memastikan data pusat daerah, dan memastikan rantai dingin logistik. Permasalahan yang muncul ada lagi seperti penyakit tidak menular, seperti diabetes mellitus, yaitu di mana diabetes meningkat pesat dan penanganan yang diperlukan harus lebih kuat. Tahap kedua, analisis akar permasalahan, di mana permasalahan yang diambil ada 3, yaitu keterbatasan logistik dan anggaran, ketidaksesuaian data pusat dan daerah, serta masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap vaksin booster. Ketiga, rumusan solusi. Solusi yang diusulkan meliputi integrasi data kesehatan nasional, penguatan rantai dingin vaksin, komunikasi publik berbasis bukti, integrasi layanan kesehatan penyakit menular di puskesmas. Tahap keempat, pemilihan solusi dan peran tokoh, di mana Profesor Dante berperan aktif mendorong digitalisasi data, lalu ia mengawasi distribusi vaksin sebagai tokoh bicara publik, dan yang terakhir adalah memperkuat kebijakan nasional pengendalian PTM. Tahap kelima, implementasi dapat dilakukan melalui penentuan jenis vaksin, pelatihan vaksinator, pemantauan logistik, dan yang terakhir integrasi screening diabetes di puskesmas. Tahap keenam, evaluasi dan monitoring, yang dimana fokus pada capaian vaksinasi, penyediaan stok, penerimaan masyarakat, dan cakupan screening diabetes untuk menilai efektivitas kebijakan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Terima kasih telah menonton, bye-bye!